Halo sahabat bahasa Inggris semuanya, welcome back to our YouTube channel The Tutor Oscar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang past perfect tense. Saya yakin bahwa kalian udah pernah belajar tentang past perfect tense sebelumnya. Past perfect tense ini menjelaskan atau kalimat yang berkaitan dengan waktu lampau telah selesai. Jadi kejadiannya terjadi pada masa lampau dan udah selesai seperti itu. Baik, selanjutnya, what is past perfect tense? Jadi apa itu past perfect tense? Have you heard that before? Apakah kalian udah pernah mendengarnya sebelumnya? I believe that. Saya yakin kalian pernah mendengarnya gitu. Baik, coba kita lihat di sini. Past perfect tense itu menyatakan kejadian yang telah terjadi pada masa lampau atau past pada waktu tidak tertentu atau infinitive time, atau menjelaskan kejadian yang sudah terlebih dahulu terjadi gitu. Jadi kejadiannya udah terjadi di masa lampau gitu dan tidak ada sama sekali kaitannya dengan masa sekarang. Ini sangat berbeda sekali ya kalau perbedaan antara perfect tense dan juga past perfect tense gitu. Karena perfect tense itu kejadiannya masih ada kaitannya dengan saat sekarang ini, sedangkan past perfect tense itu tidak memiliki kaitannya dengan pada saat sekarang ini gitu. Hanya berkaitan di masa lampau. We can see the example ya. Kita lihat example-nya atau contohnya. Untuk kalimat positif, we had washed our car when he came last week. Jadi kebanyakan dari past perfect ini pola kalimatnya itu kejadiannya terjadi pada masa lampau dan diikuti oleh kejadian yang lain juga gitu. Kita bisa lihat di sini, we had washed our car when he came last week. Jadi kita udah menyucikan mobil kita ketika dia laki-laki datang minggu kemarin gitu. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita bisa lihat di kalimat negatifnya sama pola dengan kalimat negatif yang lainnya, hanya ditambah not setelah kata bantu auxiliary-nya, yaitu we had not washed our car when he came last week. Selanjutnya di kalimat tanya atau interrogatifnya, kata bantunya sama ditarik ke depan, yaitu seperti ini, had I washed our car when he came last week? Apakah saya telah mencuci mobil saya ketika dia laki-laki datang last week atau minggu kemarin gitu. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya kalau kita untuk mengetahui jika sebuah kalimat itu perfect tense atau past perfect tense atau tidak, kita bisa lihat dari beberapa tanda waktu yang digunakan gitu, atau beberapa ciri-ciri seperti yang pertama untuk subjeknya pasti I, we, they, she, he, it ya, atau nama orang gitu. Akan tetapi kata bantu yang digunakan itu sangat berbeda sekali. Kalau di perfect tense, simple perfect tense itu menggunakan kata have atau has ya. Akan tetapi di kata past perfect tense ini dia menggunakan kata bantu had untuk semua subjek itu berlaku untuk semua subjek. Kalau untuk kalimat verbalnya hanya menggunakan had aja. Kalau untuk kalimat nominalnya menggunakan had been. Ingat, ini berlaku untuk semua subjek gitu tanpa kecuali. Dan selanjutnya kalau sinyal time atau sinyal time-nya ini atau time sinyal ini, time sinyal atau keterangan waktunya itu seperti last night, last day, last week, last month, last year, yesterday, 2 days ago, 3 weeks ago, in the past gitu. Tidak jauh dari yang namanya perfect tense. Akan tetapi lingkup di past perfect tense ini jauh lebih lama lagi gitu pada masa lampau. Baik, mari kita mengidentifikasi kalimat yang digunakan di past perfect tense gitu. Di past perfect tense ada beberapa pola kalimat yang digunakan. Seperti untuk kalimat verbal sentence-nya kita bisa lihat subject. Untuk kalimat positif, subject plus had plus verb 3 gitu. Jadi subject
plus kata bantu had plus verb 3. Jadi di tenses past perfect tense ini sama dengan perfect tense, dia menggunakan verb 3 atau kata kerja ketiga untuk berlaku untuk di kalimat positif, negatif, dan interrogatif gitu. Jadi nggak ada perbedaannya gitu. Kita lihat contoh kalimatnya. They had played badminton when he slept last week gitu. They sebagai subjek, had ini sebagai kata bantu, played ini verb 3-nya. Jadi seperti inilah pola kalimat yang digunakan di past perfect tense. Untuk kalimat negatifnya kita bisa lihat subject plus had plus not plus verb 3 plus bla bla bla. Jadi they had not played badminton when he slept last week gitu. Jadi setelah kata bantu had-nya kita tinggal tambah kata not-nya aja. Jadi tetap menggunakan verb 3 yaitu played gitu. Selanjutnya untuk kalimat interrogatifnya sama, kata bantu atau auxiliary had-nya kita tarik ke depan berada di awal subjek. Setelah itu diikuti subjek, setelah itu diikuti oleh verb 3. Jadi had they played badminton when he slept last week. Jadi seperti itu. Selanjutnya setelah di verbal sentence kita akan melihat di nominal sentence-nya. Ingat, nominal sentence ini kalimat yang predikatnya membahas tentang non-verb atau selain kata kerja gitu. Kita bisa lihat di sini untuk pola kalimatnya subject plus had plus been plus non-verb gitu. Di sini kita bisa lihat contoh kalimatnya. We had been in Kerinci yesterday. Kita sudah di Kerinci kemarin gitu. Jadi inilah pola kalimatnya. We adalah subjek, sedangkan had adalah kata bantu bersama been dan in ini preposition atau non-verb. Kerinci ini adalah adverb, begitu juga dengan yesterday gitu. Selanjutnya untuk kalimat negatifnya subject plus had plus not plus been plus non-verb gitu. Jadi we had not been in Kerinci yesterday. Kita hanya menambahkan not setelah kata bantu had gitu. Untuk kalimat interrogatifnya sama, kita tarik kata bantunya ke depan. Jadi had we been in Kerinci yesterday? Apakah kami udah di Kerinci sejak kemarin gitu. Jadi ini gitu. Inilah pola kalimat dari kalimat nominal sentence di tenses past perfect tense gitu. Dan inti dari past perfect tense ini adalah pola kalimat yang digunakan untuk kejadian masa lampau yang sangat lama sekali dan tidak ada kaitannya dengan sekarang gitu. Berbeda dengan dengan perfect tense, simple perfect tense. Kalau present perfect tense itu dia terjadi di masa lampau dan masih ada kaitannya dengan pada masa sekarang gitu. Jadi seperti ini. Kalau seperti yang past perfect tense ini tidak ada sama sekali yang namanya kaitannya dengan masa sekarang. Baik sahabat-sahabat bahasa Inggris semuanya, thank you for you watching this video. Jika kalian memiliki yang namanya pertanyaan, saran, kritik, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk menunggu video kita selanjutnya dan penjelasan tentang materi-materi selanjutnya. Thank you for you watching and see you in the next video.